Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar. Stunting disebabkan oleh asupan gizi yang tidak adekuat mulai dari sebelum kehamilan, selama kehamilan, menyusui hingga pemberian ASI dan MPASI yang tidak sesuai dari jenis, jumlah, dan frekuensinya. Selain itu, penyakit infeksi dapat menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi untuk melawan penyakit. Apabila keadaan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, maka dapat menyebabkan terjadinya stunting. Hal itu juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan yang kurang memadai, perilaku hidup bersih yang kurang, serta kurangnya pengetahuan ibu dalam praktik penyiapan makanan bagi anak. Selain menyebabkan pertumbuhan tinggi badan yang tidak optimal, stunting dapat menyebabkan hambatan perkembangan kognitif dan motorik pada anak sehingga mempengaruhi prestasi belajar mereka di sekolah. Selain itu, anak stunting yang dapat bertahan hingga dewasa memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan stroke. Pencegahan stunting bisa dilakukan sejak dini loh, dimulai dari remaja putri yang rajin mengkonsumsi tablet tambah darah untuk pencegahan anemia, dilanjutkan dengan konsumsi makanan bergizi seimbang saat kehamilan dan menyusui, dan jangan lupa menerapkan inisiasi menyusui dini pada usia 0 hingga 6 bulan dan pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan. Mulai usia 6 bulan, berikan MPASI yang bergizi dan ASI hingga usia 2 tahun. Jangan lupa untuk rajin membawa balita ke posyandu untuk memantau pertumbuhannya. Dan yang terakhir, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengurangi resiko infeksi berulang pada anak. Halo semua, masih ingatkah kalian tentang wabah yang melanda dunia pada saat itu? Yap, wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia. Musibah tersebut menyebabkan kekhawatiran bagi semua orang. Namun sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir, karena dengan menjaga pola hidup yang sehat, tentunya tubuh kita akan membantu dan menangkal virus yang akan masuk. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan kebiasaan dengan pola hidup yang sehat? Tenang-tenang, aku kasih tahu ya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dengan porsi seimbang. Asupan makanan bergizi dengan porsi seimbang sangatlah penting untuk menjaga kesehatan. Kita harus memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang kita makan. Nah, tubuh kita ini membutuhkan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat. Jadi, jangan malas untuk mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan ya, teman-teman. Yang kedua, mengelola stres dan selalu berpikir positif. Stres yang berkepanjangan ternyata rentan menurunkan daya tahan tubuh loh. Oleh karena itu, kita harus menjauh dan bisa mengatasi penyebab dari stres tersebut. Jangan ragu untuk melakukan hobi atau meluangkan me time agar kita lebih bahagia. Yang ketiga, istirahat cukup dan tidur yang teratur. Kurang tidur rentan menyebabkan daya tahan tubuh menurun, mood tidak stabil, dan kurang fokus. Kita harus tidur minimal 8 jam sehari agar kondisi fisik dan psikis selalu prima. Yang keempat, rajin berolahraga. Rutinitas berolahraga juga baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ada berbagai jenis olahraga menarik yang dapat kalian lakukan di rumah, misalnya senam lantai, yoga, pilates, dan angkat beban. Yang terakhir, hentikan kebiasaan yang buruk. Apa saja ya contohnya? Ini bisa kita mulai dari kebiasaan buruk sehari-hari seperti merokok, mengkonsumsi junk food, gaya hidup minim gerak, begadang, atau bahkan minum minuman beralkohol.